Oke Lur, bareng Karai kita akan bahas kisah sahabat. Nah, Oke, halo semuanya dan selamat datang kembali. Gimana kalau jam yang kita lihat, kalender, semua konsep soal masa lalu, kini, dan masa depan, itu ternyata cuma satu cara pandang aja. Gimana kalau ada level realitas lain, di mana semuanya, semua yang pernah dan akan terjadi, itu hadir barengan saat ini juga. Nah, ini dia gagasan utama dari konsepsi waktu ketiga atau simultanitas. Dan yang menarik, sumber ini nggak berhenti di filsafat aja kan? Dia coba bangun jembatan, semacam argumen logis gitu, buat nyambungin ide ini sama fenomena-fenomena spiritual yang kadang kita anggap, ya, di luar nalar. Misi kita kali ini yaitu membedah argumennya lapis demi lapis. Oke, ayo kita bedah bareng-bareng. Sumber ini kan mulainya dengan membagi realitas jadi 3 lapis ya, kayak kue lapis gitu. Materi, energi, sama kesadaran. Mungkin kita bisa mulai dari 2 yang pertama dulu kali ya, yang lebih kita kenal. Tentu. Jadi, biar kita bisa ngikutin alur berpikirnya, kita diajak ngelihat realitas itu kayak, ya itu tadi, kue lapis 3. Lapis paling bawah itu level materi. Ini dunianya fisika Newton. Di sini, waktu itu kayak penggaris. Lurus, kaku, bisa diukur. Detik, menit, jam, ada sebelum dan sesudah yang jelas banget. A menyebabkan B, B menyebabkan C. Gitu terus. Kayak bola biliar gitu ya. Satu bola nabrak bola lain, urutannya pasti. Sederhana dan bisa ditebak. Nah, persis. Terus kita naik satu lapis ke level energi. Ini dunianya Einstein, relativitas. Di sini waktu lebih fleksibel, kayak karet gelang, gitu. Bisa melambat kalau Anda gerak cepat banget, bisa juga melengkung karena gravitasi. Tapi, dan ini poin pentingnya nih, urutannya tetap kejaga. Sebab masih selalu sebelum akibat. Karetnya bisa ditarik, dibengkokin, tapi nggak pernah putus. Oke, sejauh ini masih masuk akal. Newton, Einstein, ini wilayah yang ya cukuplah kita dengar. Tapi kemudian sumber ini ngenalin lapis ketiga, kesadaran. Dan di sini nih kayaknya semua aturan main yang kita kenal mulai berantakan ya. Apa yang terjadi sama waktu di level ini? Disinilah lompatan besarnya. Sumber ini ngajuin sesuatu yang dia sebut aksioma kesadaran. Pada dasarnya, ini premis awal yang bilang kalau kesadaran, disimbolin C, itu sebuah medan fundamental. Dia nggak tunduk sama aturan fisika yang sama kayak materi dan energi. Dia nggak terikat kecepatan cahaya, dan yang paling radikal, dia nggak terikat sama urutan sebab akibat. Tunggu. Ini lompatan yang besar banget. Dari Newton dan Einstein yang bisa diukur, tiba-tiba kita ngomongin aksioma kesadaran. Apa sumber ini ngasih alasan gitu? Kenapa kesadaran bisa dianggap beda dari fisika yang kita kenal? Pertanyaan yang bagus banget. Dan sumber ini nggak ngaku bisa buktiin itu secara matematis kayak Einstein ya. Makanya disebut aksioma. Sebuah pernyataan yang kita anggap benar dulu sebagai titik awal. Tujuannya buat ngeliat, kalau kita terima premis ini, apa dia bisa ngejelasin fenomena yang selama ini nggak bisa dijelasin fisika biasa. Jadi ini semacam, ya eksperimen pikiran gitu. Oke, saya ngerti. Jadi kayak, oke, coba kita anggap ini benar, terus lihat ini ngebawa kita kemana. Oke, saya ikut. Jadi kalau kesadaran nggak perlu ikut aturan A harus ada sebelum B, dampaknya ke konsep waktu jadi gimana? Total. Dampaknya total. Konsep garis waktu jadi nggak relevan lagi. Di sini istilah kuncinya masuk, simultanitas. Jadi, di level kesadaran, masa lalu, kini, sama masa depan, itu bukan lagi 3 stasiun di rel kereta. Bayangin deh, ketiganya itu aspek-aspek dari satu lukisan besar yang utuh. Anda nggak ngalamin goresan per goresan. Anda bisa lihat keseluruhan lukisannya sekaligus. Paham maknanya sebagai satu kesatuan? Wow, konsep yang besar dan agak susah dibayangin sih. Dan saya yakin Anda di rumah juga mikir, oke, ini kedengarannya puitis, tapi logikanya gimana? Nah, ternyata sumber ini coba nyajiin alur pembuktiannya. Betul sekali. Alur logisnya, kalau kita sederhanain, gini. Di level materi dan energi, kita butuh waktu yang berurutan buat paham konsep perubahan kan? Benda pindah dari titik A ke B, itu kan butuh urutan. Tapi di level kesadaran, proses utamanya itu bukan perubahan fisik, tapi pemahaman, penyadaran. Dan pemahaman itu seringnya nggak linear,
Oke, contoh yang dikasih itu soal baca novel ya. Waktu kita baca, memang kita alamin kata per kata, halaman per halaman. Tapi begitu selesai, pemahaman kita soal tema, plot, itu kan nggak berurutan lagi. Semua itu ada di kepala kita barengan sebagai satu makna yang utuh. Persis. Dan sumber ini juga bilang kalau momen pencerahan atau aha moment itu kerjanya gitu juga. Anda bisa berjam-jam mikirin masalah, langkah demi langkah, terus buntu. Tiba-tiba, klik. Solusinya muncul dalam satu kilatan utuh, serentak. Anda nggak nemuin solusinya dikit-dikit, Anda ngelihat semuanya sekaligus. Jadi, kesimpulan logisnya, karena cara kerja kesadaran itu menangkap pola makna secara utuh, secara serentak, maka struktur waktu yang paling pas buat dia itu ya struktur yang simultan, bukan garis lurus. Wah, menarik ini. Dan poin krusialnya adalah konsep ini nggak menghapus waktu Newton atau Einstein, justru ngasih konteks baru. Waktu linear yang kita alami sehari-hari itu diposisikan cuma sebagai bayangan atau proyeksi dari realitas kesadaran yang lebih dalam. Sumber ini bahkan pakai kalimat yang kuat banget. Bukan waktu yang memuat kesadaran, tetapi kesadaran yang memuat waktu. Wow, analogi yang muncul di kepala saya malah kayak user interface sama sistem operasi. Jadi jam dinding, kalender, jadwal kita, itu semua cuma antar muka pengguna. User interface, buat nyederhanain interaksi kita sama dunia materi. Tapi di belakang layar, di level sistem operasi kesadaran, semuanya udah ada di sana, berjalan dengan aturan yang beda banget. Analogi yang sempurna, tepat sekali. Waktu linear itu antar muka yang berguna banget biar kita nggak kewalahan, biar kita bisa ngalamin hidup dalam urutan yang bisa dikelola. Tapi itu bukan gambaran realitas yang sesungguhnya di level paling dalam. Oke. Argumen logisnya udah kebangun nih, walaupun berdiri di atas aksioma yang berani ya. Tapi ini kan masih di level konsep. Saya penasaran gimana sumber ini coba nyambungin ide abstrak ini ke sesuatu yang lebih nyata dari pengalaman manusia gitu. Dan kayaknya di sini mereka beralih ke tradisi spiritual ya. Benar sekali. Argumennya, kalau konsep simultanitas ini benar, harusnya ada jejak-jejaknya dong dalam catatan pengalaman spiritual manusia. Nah, mereka kemudian pakai beberapa hadis Nabi Muhammad sebagai studi kasus. Bukan sebagai dalil teologis ya, tapi lebih sebagai data empiris dari kesadaran yang beroperasi di luar waktu linear. Oke, mari kita lihat kasus pertama yang terkenal banget, kisah sandal Bilal di surga. Nabi kan pernah nanya ke sahabatnya, Bilal, kenapa beliau bisa dengar suara sandal Bilal di surga? Padahal saat itu Bilal masih hidup, masih sholat, masih jalan-jalan di Madinah. Ini kan paradoks waktu. Tepat. Kalau kita pakai kacamata waktu linear, ya ini nggak masuk akal sama sekali. Tapi kalau kita pakai kacamata simultanitas, status Bilal sebagai ahli surga, itu bukan tujuan di masa depan. Itu adalah sebuah konfigurasi makna yang sudah utuh, sudah tetap di level kesadaran. Kesadaran Nabi yang bisa beroperasi di level itu, bisa mengakses atau melihat konfigurasi itu. Terlepas dari di mana Bilal ada di garis waktu fisiknya, kesurgaannya itu realitas saat itu juga. Ini juga bisa ngejelasin hadis lain yang sering kita dengar, soal orang yang amalnya kayak ahli surga tapi akhirnya di neraka, atau sebaliknya. Jadi, apa yang kita lihat di level user interface, amalan fisik sehari-hari, itu bisa jadi nggak mencerminkan kode program yang sebenarnya di level kesadaran. Persis, penampilan luar bisa menipu. Konfigurasi makna sejati seseorang udah ada. Sumber ini juga ngasih dua contoh ekstrim. Seorang wanita yang udah terlihat di neraka karena ngurung kucing, sama seorang pria yang udah terlihat di surga karena nyingkirin dahan berduri. Yang menonjol dari dua contoh itu kan betapa kecilnya tindakan itu ya dalam skala hidup seseorang ya. Tapi kayaknya poinnya bukan di besar kecilnya aksi deh. Bukan sama sekali, poinnya itu gimana satu tindakan itu jadi manifestasi dari sebuah keadaan kesadaran yang utuh. Ngurung kucing sampai mati, itu bukan sekedar satu kesalahan, tapi cerminan dari konfigurasi kesadaran yang kejam, abai. Sebaliknya, nyingkirin dahan itu cerminan dari konfigurasi kesadaran yang peduli. Status surga atau neraka mereka itu hadir secara simultan dengan keadaan batin tersebut. Oke, sekarang kita sampai ke studi kasus utama yang dibahas paling dalam di materi ini, yang kayaknya nyatuin semua benang merahnya. Kisah seorang pria dari kaum Ansyar. Ceritanya kan, selama 3 hari berturut-turut, Nabi bilang ke para sahabat, sekarang akan muncul di hadapan kalian seorang ahli surga. Dan setiap kali, orang yang sama yang masuk.
Para sahabat jelas penasaran kan? Apalagi kata mereka, pria ini penampilannya biasa aja. Nggak ada tanda-tanda ibadah yang gimana gitu yang bikin dia menonjol. Nah, rasa penasaran ini bikin seorang sahabat muda, Abdullah bin Amr, melakukan investigasi. Dia cari-cari alasan biar bisa nginep di rumah pria Ansar itu selama 3 malam. Tujuannya satu, cari tahu amalan rahasianya. Dia ngamatin bener-bener. Dan apa yang dia temukan? Nggak ada apa-apa. Sholat malamnya biasa aja, kadang malah cuma zikir pas kebangun terus tidur lagi sampai subuh. Puasa sunnah, enggak. Semua ibadahnya standar. Abdullah bin Amr sempir nyerah dan ya nganggap remeh pria itu. Nah, mari kita berhenti sebentar di sini. Ini penting banget. Pencarian yang dilakukan Abdullah bin Amr itu pencarian di level materi dan energi. Dia nyari data yang bisa diukur. Jumlah rakaat, lamanya sujud, seringnya puasa. Dia lagi coba ngoprek user interface-nya. Dia nyari di laci yang salah gitu ya? Tepat sekali. Dia nggak sadar kalau sistem operasi pria Ansar itu jalan di level yang beda banget. Dan karena pencariannya di level materi ini gagal total, ya akhirnya dia nyerah. Betul. Di hari ketiga, dia jujur sama pria Ansar itu. Dia ceritain soal sabda Nabi dan rasa penasarannya. Dia nanya, aku ngelihat kamu ngelakuin amalan yang luar biasa. Apa sih sebenarnya yang bikin kamu dapat kedudukan itu? Dan jawaban pria itu, ini klimaksnya. Apa katanya? Pria itu jawab, amalanku ya seperti yang kamu lihat. Nggak ada yang istimewa. Cuma ada satu hal. Setiap malam sebelum tidur, aku bersihin hatiku. Aku nggak pernah tidur dalam keadaan nyimpen rasa benci, dendam, iri, atau dengki sama seorang muslim pun. Dan disinilah semua kepingan puzzle-nya nyato. Amalan pria Ansor ini bukan amalan di level materi, bukan soal kuantitas. Ini amalan di level kesadaran. Dengan secara sadar dan konsisten membersihkan hatinya tiap malam, dia secara aktif menyelaraskan konfigurasi maknanya dengan keadaan ahli surga. Jadi, yang dilihat oleh Nabi itu bukan prediksi amal baik pria itu di masa depan. Beliau melihat keadaan kesadaran pria itu saat itu juga. Sebuah keadaan yang udah selaras, utuh, final di level kesadaran. Realitas yang udah ada secara simultan. Tepat. Kisah ini jadi ilustrasi paling gamblangnya. Status ahli surga itu bukan hadiah yang nunggu di garis finish. Status itu adalah cerminan langsung dari kualitas kesadarannya saat itu juga. Dia bukan sedang menuju surga. Dalam level kesadaran, dia sudah punya kualitas ahli surga. Jadi, kalau ditarik kesimpulannya ya, konsep waktu simultan di level kesadaran ini ngasih kita kerangka baru. Nasib atau status spiritual kita itu mungkin bukan sesuatu yang kita bangun bata demi bata buat masa depan, melainkan sebuah keadaan yang udah ada sekarang, yang tercermin langsung dari kondisi batin kita. Apa kita lagi nyelarasin konfigurasi makna kita dengan surga atau sebaliknya? Secara ringkas ya, sumber ini ngajak kita mikir bahwa ada 3 konsepsi waktu yang jalan barengan. Di dunia fisik, waktu itu kayak penggaris. Di dunia energi, kayak karet. Dan di level kesadaran, waktu itu bukan garis sama sekali, tapi sebuah ruang makna di mana semuanya hadir serentak. Dan kisah-kisah spiritual tadi jadi semacam data lapangan yang nunjukin cara kerja realitas di level kesadaran ini. Tentu, penting buat kita ingat lagi ya, catatan dari sumber ini bukan klaim kebenaran absolut. Betul. Ini sebuah model. Sebuah pendekatan buat ngasih struktur logis ke hal-hal yang seringnya terasa paradoks dalam spiritualitas. Alat bantu berpikir, gitu. Bukan dogma baru. Setelah mendalami materi ini bareng-bareng, ada satu pertanyaan yang kayaknya nyangkut buat kita semua renungkan deh. Kalau argumen ini ada benarnya, kalau keadaan kesadaran kita saat ini benar-benar mencerminkan sebuah konfigurasi makna yang utuh dan simultan, kayak pria Ansyar tadi, maka implikasinya besar banget buat kehidupan sehari-hari. Tepat. Membersihkan hati dari dendam dan iri setiap malam mungkin bukan lagi sekedar soal ngumpulin poin pahala buat masa depan. Mungkin itu adalah tindakan menyelaraskan diri saat ini juga dengan realitas ahli surga yang udah ada di level kesadaran. Jadi pertanyaannya adalah, apa jadinya kalau kita mulai melihat setiap pikiran dan niat kita bukan sebagai langkah kecil di sepanjang garis waktu, tapi sebagai tindakan yang secara langsung membentuk dan menegaskan siapa diri kita, konfigurasi makna kita di sini, saat ini, sekarang. Terima kasih sudah bergabung dalam pembahasan kali ini. Terima kasih.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.